Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Ibadah raya kita tanggal 19 April 2020 ini, dan tepat April adalah bagi kita orang yang percaya Yesus Tuhan, kekristenan kita, April ini adalah April kuasa kebangkitan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di minggu yang ketiga ini tentang rise up, yaitu kebangkitan. Maka itu tema yang kita bahas hari ini adalah kuasa atas maut. Kuasa atas maut. Nah, dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya 15 kita bisa melihat kuasa atas maut. Pasal 15, 1 Korintus pasal 15. Bapak Ibu, buka Alkitabnya sekarang. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yes, ayat 1 sampai 8. Mari kita buka bersama-sama dan membaca Alkitab kita sama-sama. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah dikuberitahukan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Oh haleluya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus, yang kita bahas hari ini adalah kuasa atas maut. Saudara, di dalam kasih Kristus, bahwa ketika kami ada di Yerusalem, pada saya ke Israel itu 2013 kurang lebih, kami menjadi saksi buktinya bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit, Bapak Ibu. Saudara, dalam kasih Kristus, di Markus pasal 6 dikatakan ayat 9 sampai 14. Saya cepat akan baca juga. Markus 16 dikatakan di sini. Saudara buka Alkitabnya di Markus 16 ayat 9 sampai dengan 14. Saya bacakan dulu sebentar ayat 9-nya. Oh haleluya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya
Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan. Garis bawahi, mereka dicela oleh Yesus karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya, mengapa sulit untuk mempercayai Yesus bangkit? Karena memang belum ada, dari sejak dulu sampai sekarang, orang mati bangkit. Dan itu tradisi orang Israel, Bapak Ibu juga, atau kita orang-orang yang percaya, atau orang-orang dunia. Belum ada yang pernah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh iman, bahkan orang-orang terkenal, orang kaya, orang miskin, siapapun yang mati, tidak ada yang bangkit kecuali Lazarus. Itu beda cerita, Bapak Ibu. Lazarus ketika Yesus melihatnya 4 hari jadi bangkai, saudara, mati, dan Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus bangkit. Tapi ketahui, Lazarus sesudah hidup mati lagi. Sudah mati sampai hari ini, dia mati gak bangkit-bangkit. Nah, karena memang belum ada yang pernah manusia mati dan bangkit. Makanya susah atau sulit kita percaya, apalagi zaman dulu Yesus bangkit. Tapi puji Tuhan, saudara. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, bahwa belum ada orang yang pernah bisa melawan kematian. Belum ada. Melawan kematian, belum ada. Tapi puji Tuhan, Yesus menyatakannya. Dan kami saksi bukti sendiri. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Berarti Yesus punya kuasa atas maut. Haleluya. Kenapa ada kematian? Kenapa ada kematian? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus, dikatakan oleh Alkitab, kenapa ada kematian? Ya karena ada dosa. Dosa itulah yang membuat kematian itu sendiri. Dan dikatakan di Alkitab saya, bahwa kita bisa melihat di Markus pasal 16 tadi, ayat 9-14, bahwa ada murid-murid Yesus mempersoalkan kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa kematian terjadi? Haleluya. Karena apa? Karena dosa. Roma pasal 6 ayat 23 berkata begini. Roma pasal 6 ayat 23. Tunggu sebentar Bapak Ibu, saya pakai kacamata dulu ya. Karena memang sudah ada umur, biasalah. Iya, haleluya, haleluya. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan di sini bahwa jelas sebab upah dosa ialah maut. Jadi karena dosa maka mengelahirkan maut. Tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, haleluya. Saudaraku, hidup yang kekal Kristus Yesus. Kenapa? Yesus sudah mengalahkan kematian. Yesus sudah mengalahkan maut. Saudara, saya mau ajarkan sebentar, kematian dan maut itu beda. Maut itu berbicara neraka, saudara. Kematian itu berbicara hanya pindah tempat. Nah, jadi kalau orang Kristen percaya Yesus tetap mati, tetap. Hanya tidak maut yang menjemputnya. Kematian. Dosa itu mengaktifkan kematian, Bapak Ibu. Dosa mengaktifkan maut. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, kematian itu menakutkan Bapak Ibu. Karena apa? Kematian itu tidak mengenal siapa Anda. Lo mau kaya, lo miskin, terhormat atau tidak terhormat, kurus, kecil atau gendut. Dan ingat, kematian itu tidak mengenal hormat. Dia tidak menghormati siapapun. Kematian itu tidak respect dengan manusia. Ia datang tanpa kita bersiap. Dia datang bisa tiba-tiba. Makanya setiap orang takut mati, Bapak Ibu. Apalagi di luar Yesus. Waduh, maut dan jemputnya deh. Maut identik dengan neraka. Dan neraka diciptakan untuk iblis.
Makanya orang yang berdosa itu adalah perlu Yesus. Orang yang berdosa, yang mati dalam dosa, perlu Yesus. Kenapa? Yesus mengalahkan maut. Bukan hanya kematian, maut. Dan sengat iblis, sengat maut sudah dikutuki di kayu salib. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka kita beruntung mengenal Yesus, saudaraku. Nah, dikatakan dengan jelas oleh Alkitab bahwa kematian akhir dari semuanya. Kematian itu memisahkan kita dari sumbernya. Berakhir selama-lamanya, Bapak Ibu. Makanya ngeri. Kita berpisah dengan kekasih kita. Ya kan? Kematian itu powerful. Makanya Yesus sampai datang ke Bapaknya dalam doa dalam Getsemani. Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Itu bicara kematian daripadaku. Karena tidak ada yang bisa menghadapi maut itu, saudaraku, dengan tenang. Sampai Yesus berkata 3 kali, Bapa kalau boleh. Oh, haleluya. Haleluya. Tapi, saudara, Yesus menghadapi kematian. Dia bilang gini, bukan kehendak yang jadi, kehendakmu jadilah. Haleluya. Sampai-sampai karena kematian itu powerful, kemanusiaan Yesus harus mati. Kenapa Yesus dijadikan kutuk, dijadikan dosa, dan orang yang berdosa, manusia berdosa pasti mati, saudara. Nah, itu Yesus dijadikan dosa, dan kematian itu menghampiri Yesus, dan Yesus harus mati. Nah, saudaraku, Yesus ketika diperhadapkan dengan kematian itu, Yesus lebih baik dan lebih mantap. Dia harus menghadapi kematian. Kalau bisa menyingkir dari kematian dan tidak mau mati. Tapi saudaraku, Yesus lebih baik menghadapi kematian daripada menghindari kematian itu sendiri. Wow, ini sebagai teladan bagi kita. Yesus adalah jagoan, Yesus adalah ajaib, Yesus adalah dahsyat. Saudara-saudara, inilah keuntungan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kematian itu bisa memutuskan dari sumbernya, saudara. Kematian itu membuat gelap, terang tidak ada di dalamnya. Sama halnya kalau saya kasih contoh, Bapak Ibu, kalau anak-anak muda sekarang, kalau di makanan atau restoran atau di Starbucks atau di Abnormal, kalau nggak ada wifi-nya, wah mereka stres dah. Makanya anak-anak muda tuh memenuhi banyak makanan, atau maksud saya tempat-tempat makanan itu, kalau pertama kali mereka tanya ada wifi-nya nggak? Itu terkoneksi. Tapi kalau mati, maka terputus dari sumbernya. Wah, mengerikan. Terputus dari terang, terputus dari pada hidup yang kekal, ya kan? Nah, Yesus sekali lagi tidak takut terhadap kematian. Yesus menghadapi kematian itu sendiri, karena memang dia harus mati, Bapak Ibu, supaya kita hidup. Haleluya. Ketika Yesus menghadapi kematian, bisa kita katakan ketika pertinjuan di ring tinju itu, hitungan yang pertama, hitungan yang kedua, hitungan yang ketiga, gitu kan, seolah-olah satu, ya kan, Yesus KO gitu. Kedua, Yesus hitungan kedua gak bangkit gitu ya. Tapi hitungan yang ketiga, ketika Yesus menghadapi kematian, akhirnya, itu yang penting, Bapak Ibu, ujung-ujungnya itu yang penting, Yesus mengalahkan kematian dan bangkit. Haleluya. Dan bangkit pada hari ketiga. Itu disebut Paskah, saudara. Haleluya. Nah, di waktu kalau kita belajar salib untuk penjahat, saudara, salib itu adalah sebagai lambang daripada kematian, lambang daripada mempermalukan, lambang daripada resiko kejahatan. Itu salib. Tetapi bagi Yesus, salib adalah lambang kemenangannya atas dosa dan maut. Haleluya.
Jadi salib bagi orang yang percaya itu adalah satu lambang kemenangan atas hidup kita. Makanya saudara, kalau kita pakai salib di besar-besar di dada kita atau di rumah, itu artinya kami sudah menang atas maut, atas kematian. Itu saudara, mendeklarasikan. Bukan berarti salib itu ditakuti iblis, ya kan? Ditakuti oleh setan, enggak. Itu deklarasikan kemenangan atas hidup kita. Makanya kalau saudara pakai salib, jangan berdosa, saudara. Jangan menjadi orang penjahat atau perampok. Nah, di Roma pasal 6 ayat 9 saya baca saudaraku untuk kita. Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Oh, haleluya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab dia Yesus sudah mengalahkannya. Saudaraku, apa sih pergumulan kita hari-hari ini? Corona memang membahayakan. Tapi satu hal, kalaupun orang percaya itu mati, atau pendeta mati, atau hamba Tuhan mati, orang percaya mati, bukan karena corona, Bapak Ibu. Tuhan turut bekerja. Tuhan bisa pakai apapun untuk memanggil kita ke sorga, iya kan? Tuhan bisa panggil. Tuhan bisa pakai apapun, mau corona atau baca koran pun ada yang meninggal, atau naik mobil atau apapun, saudara. Tuhan punya cara. Kalau memang Tuhan pakai corona ini, dia akan memanggil hamba-hambanya orang percaya. Why not? Karena apa? Tidak maut yang mengambilnya. Kalaupun mati, saudara, bukan mengerikan lagi bagi kita. Kematian adalah Allah Tuhan membawa kita hidup, awal kehidupan kekal dalam kerajaannya. Saudara, apa pergumulanmu hari ini? Apa pergumulan kita? Serahkan kepada Tuhan. Ingat, kuasa kebangkitan Yesus sudah mengalahkan maut. Pegang terus kepercayaanmu. Apapun yang terjadi, situasi keadaan kita, ekonomi krisis, atau pekerjaan kita, mungkin ada yang dipecat mungkin, atau mungkin juga ada orang-orang tuanya dipanggil Tuhan menjadi yatim atau yatim piatu. Ketahuilah Tuhan bisa, Allah turut bekerja mendatangkan kepada kita orang yang percaya menjadi yang baik bagi kita. Mari kita, saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus adalah Tuhan atas keluarga kita. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, atas gereja kita, atas bangsa ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Amin. 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 Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri di rumah saudara. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Taruh tangan saudara di dada. Angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang telah mengalahkan maut. Ku terima sekarang hidup di dalam Yesus. Kasih karunia-Mu yang melimpah atasku. Dosa
dihalau, dosa disingkirkan. Aku menerima kebenaran. Di dalam kasih karunia Allah, hidup yang kekal. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Katakan, amin. Mari kita katakan 3 kali, Yesus bangkit, Yesus bangkit. 2, 3. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Amin.